Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Sebelumnya Mimin mau kasih tahu kalau film ini sudah pernah Mimin bahas beberapa bulan lalu. Karena beberapa hal Mimin terpaksa upload ulang lagi. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Check it out. Di awal film, kita dibawa ke sebuah adegan di rumah sakit. Seorang anak perempuan yang mengidap leukemia sedang diperiksa oleh seorang dokter. Ini adalah ayah anak tersebut yang bernama Chai. Dan ini adalah anak perempuannya yang bernama Sa. Rupanya sang anak sudah lama mengidap penyakit tersebut, dan satu-satunya cara adalah operasi. Namun operasi tersebut terkendala karena harus mendapatkan pendonor yang tepat. Pihak rumah sakit sudah mendapatkannya, namun belum berhasil menghubunginya. Chai pun mencoba meminta nomor teleponnya. Chai diam-diam melihat berkas anaknya. Di sana ia pun mendapatkan nomor telepon sang pendonor, yang rupanya adalah warga negara Cina. Chai langsung mencoba menghubunginya, namun tidak pernah diangkat. Lalu adegan berpindah ke Cina di mana ada seorang bos mafia yang sedang berada di rumah sakit spesialis penyakit jantung. Rupanya sudah lama jantungnya sudah tidak berfungsi dengan normal. Ia harus dengan segera mendapatkan donor jantung. Namun ia memiliki golongan darah yang sangat langka, yang menyebabkan ia tidak bisa menerima jantung dari sembarangan orang. Sang dokter tidak bisa berbuat banyak, ia hanya dapat menjanjikan jantung buatan. Lalu sang penasihat mengatakan hanya adik kandung bos mafia yang paling cocok menjadi pendonor jantungnya. Lalu bos mafia langsung sependapat dengannya. Ia pun langsung mengajak adik kandungnya untuk bertemu dan mengajaknya makan malam pada hari itu. Ia pun berkata pada adiknya untuk mendonorkan jantungnya, dan ia akan menggantinya dengan jantung buatan yang terbaik. Tentu saja sang adik terkejut dengan permintaan sang kakak. Ia menganggapnya tidak serius. Namun terlihat sang kakak tidak main-main dengan permintaannya. Akhirnya sang adik pun diam-diam ingin kabur ke luar negeri dan menghilangkan jejak. Ia pun menyuruh istrinya langsung pada malam itu untuk bersiap-siap. Ia pun mendukung keputusan suaminya dan langsung mengajaknya bercocok tanam guna mengurangi ketegangan. Sang suami pun segera merespon. Lalu bos mafia menyuruh anak buah kepercayaannya untuk menculik adiknya sendiri. Salah satu anggota bernama Chi. Mereka berencana hari ini akan mencegah kepergian sang adik dan mencegatnya di bandara. Mereka pun bersiap-siap dan mulai mempersiapkan senjata. Lalu secara diam-diam, Chi menelepon salah seorang perwira polisi yang bernama Chan. Rupanya Chi adalah polisi yang telah lama menyamar di dalam organisasi bos mafia tersebut. Akhirnya mereka pun tiba di bandara dan menunggu datangnya sang adik bos mafia. Polisi pun telah datang dan bersiap-siap akan menangkap mereka. Lalu Chi diam-diam memberikan info lokasi kepada Chan. Tak lama kemudian target mereka pun muncul. Sang adik mafia bersama istrinya sudah datang guna menunggu keberangkatan. Namun rupanya mereka juga menyewa 4 orang keamanan bayaran untuk mengawal perjalanan mereka. Anak buah bos mafia pun langsung menyuruh anggotanya bergerak. Suasana cukup tegang karena semua sudah memegang senjata masing-masing dan siap menembak. Polisi pun dari kejauhan sudah mengintai. Lalu sang istri memberi kode anak buahnya untuk menyerang. Namun tidak ada yang memulai. Ia pun berdiri dan ngegas.
Chi berhasil mendapatkan target dan segera menelpon Chan. Mereka pun menuju ke satu titik guna bertemu. Salah satu anggota polisi tidak mengetahui bahwa Chi adalah polisi yang menyamar. Ia pun hendak menembaknya, beruntung Chan datang menyelamatkannya. Hal ini membuat pihak musuh mengetahui siapa sebenarnya Chi. Ia pun langsung membidik Chi. Beruntung Chan melihat hal tersebut dan lebih dulu menembak. Rupanya mereka telah menyiapkan perahu untuk kabur dan mereka pun berhasil lolos. Polisi pun gagal menangkap mereka dan adik sang mafia pun juga tertembak. Rupanya sang adik bos mafia belum mati, walaupun terkena beberapa tembakan. Chan menyuruh petugas medis untuk segera menyelamatkannya. Dari kejauhan terlihat sang penasihat bos mafia sedang melaporkan. Adegan berpindah ke perahu di mana Chi berada di sana. Suasana menjadi tegang karena penyamaran Chi sudah terbongkar. Lalu teleponnya berbunyi dan rekannya pun langsung membuangnya. Ternyata Chai lah yang menelponnya. Dari sini kita tahu bahwa Chi lah sang pendonor yang cocok untuk anaknya. Lalu adegan berpindah ke rumah sakit di mana sang adik bos mafia sedang menjalani perawatan. Sang kakak pun datang menjenguknya dan mendonorkan darahnya untuk proses operasi. Terlihat Chan sedikit meminta keterangan perihal adiknya. Lalu keesokan harinya adegan berpindah di mana terlihat Chi sedang terbaring di lantai. Ternyata dirinya sudah ada di sebuah penjara di Thailand, yang kebetulan Chai bekerja di sana sebagai sipir. Nah ini dia guys, kepala penjaranya yang bernama Zeng. Rupanya dulunya ia adalah salah satu anak buah bos mafia. Rupanya Zeng baru melihat bahwa Chai cukup mahir dalam ilmu bela diri. Sementara itu Chi cukup stres dengan situasinya. Karena ia benar-benar tidak tahu berada di mana. Nah itu dia guys, mukanya begitu. Sementara itu Zeng mendekati Chai dan memberinya cuan. Karena telah berhasil mengalahkan Chi, ia pun segera merespon. Lalu adegan berpindah pada keesokan hari di mana ia kembali mencoba menelpon dan tiba-tiba teleponnya diangkat. Halo, swadikap. Lalu keduanya tidak nyambung karena perbedaan bahasa. Ia pun menuju ruangan Chi untuk meminta tolong. Chi tetap tidak paham apa yang dimaksud oleh Chai. Lalu Chai pun membuka aplikasi, yaitu aplikasi penerjemah semua bahasa. Chai mulai menceritakan sekilas singkat keadaan putrinya kepada Chi dan mengenai pendonor yang berkebangsaan Cina. Padahal sebenarnya Chi lah pemilik nomor handphone tersebut. Nah ini dia guys orangnya. Ia adalah nelayan yang menemukan ponsel Chi. Ia pun segera bereaksi. Chi yang pada dasarnya orang yang baik bertanya pada Chai berapa umur Sa dan keadaan terakhirnya. Lalu adegan berpindah ke rumah sakit di Cina pada malam harinya. Operasi sang adik berjalan dengan lancar dan telah berhasil. Tinggal menunggu proses pemulihan. Sang kakak yang juga menunggu di sana mengajak Chan untuk sebats, guna menghilangkan kebosanan. Akhirnya mereka pun sebats di halaman belakang rumah sakit. Tiba-tiba sang bos mafia menunjukkan sebuah video kepada Chan yang ternyata itu adalah Chi, anak buahnya yang ditangkap oleh Zhang. Chan pun sangat marah, namun bos mafia berjanji tidak akan membunuh Chi apabila ditukar dengan adiknya yang baru saja berhasil dioperasi. Akhirnya mau tidak mau ia harus menuruti perintah bos mafia demi menyelamatkan Chi. Ia pun menyuruh anak buahnya mempersiapkan kendaraan. Sementara itu di penjara Thailand, Chi mencoba kabur dengan cara berpura-pura bunuh diri, guna menarik perhatian penjaga. Sementara itu di rumah sakit, Chan bersiap akan melakukan aksinya. Berpindah lagi ke Thailand di mana Chi berhasil mengelabui penjaga.
Beruntung teman Chai kebetulan lewat. Mereka pun berpencar untuk mencari Chi. Sementara di rumah sakit, Chan melaksanakan aksinya dibantu oleh dua anak buahnya. Chi berhasil merebut ponsel milik salah satu penjaga. Ia pun langsung menelepon Chan, namun HP tersebut sangat sulit mendapat sinyal. Akhirnya Chi menuju ruang kontrol utama melalui saluran ventilasi. Di ruang kontrol utama, Chi sengaja menekan tombol untuk membuka semua pintu secara otomatis. Semua napi pun keluar dan mulai terjadi tawuran. Chi tetap fokus pada tujuannya, yaitu mencari sinyal, sementara Zhang, sang kepala penjara pun akhirnya turun tangan. Akhirnya pada suatu titik berhasil menelepon pimpinannya. Chan pun langsung terbang ke Thailand pada malam itu juga. Sementara dua anak buahnya menjaga sang adik di sebuah klinik kecil sambil menunggu dia sadar. Keesokannya Chan langsung melacak keberadaan HP tersebut. Ia pun memberi cuan agar rencana berjalan mulus. Nah itu dia guys cuannya. Lalu adegan berpindah ke rumah sakit di mana Chai sedang memberi semangat pada anaknya agar tidak menyerah pada keadaan. Pada malam harinya Chan masuk ke dalam penjara sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh rekan Chai. Mereka bertemu bukan seperti biasanya di tempat pengunjung. Chan mengatakan pada Chi bahwa jangan terlalu khawatir karena Chan telah menahan adik bos mafia sebagai jaminan keselamatan Chi. Namun ternyata bos mafia telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Dia mengirim assassin sehebat John Wick untuk menculik kembali adiknya. Loh, mana? Ada di atas. Nah ini dia guys. Akhirnya sang adik yang masih belum terlalu sadar pasca operasi langsung dibawa kembali ke tangan sang kakak. Salah satu polisi pun mengabari Chan dan sungguh apes tiba-tiba sang kepala penjara pun muncul. Chai baru menyadari bahwa pimpinan penjara bukanlah orang yang baik. Terlebih, bos mafia telah tiba di Thailand guna menjalani operasi jantungnya. Semua konspirasi ini benar-benar membuat Chai sangat terpukul. Bos mafia menghampiri Zhang dan berkata mereka boleh dijual guna mendapatkan keuntungan. Lalu ia berkata bahwa persiapan operasi sudah 100% dan hanya tinggal menunggu sang adik datang. Kemudian Chai dan rekannya ditugaskan untuk mengawal Chen dan Chi ke tempat perdagangan manusia. Terlihat wajah mereka sangat galau karena ini adalah hal yang salah. Mereka pun sampai di sebuah desa kecil dan terpencil. Lalu mereka masuk ke sebuah gudang dan terlihat pemandangan mengerikan, di mana seorang sedang memotong badan manusia. Mereka pun diserahkan namun Chen melihat di mana penjaga menaruh kunci. Mereka pun kembali pulang ke penjara, namun terlihat Chai sangat galau saat akan menyetir bis. Rupanya Chai tidak tahan untuk kembali dan menolong mereka.
Mereka pun berhasil sampai di rumah sakit dan ternyata di rumah sakit inilah anak perempuan Chai juga dirawat. Ia terus menelepon nomor sang pendonor dan akhirnya sang nelayan mengirim foto sang pemilik yang tidak lain adalah Chi. Nah itu dia guys, foto pun terkirim dan terlihat wajah Chi di sana. Chi pun keluar dan hendak menelepon kantor kepolisian Cina. Sang suster memberikan ponsel milik Chai dan rekannya kepada Chi. Secara kebetulan ia menelepon ponsel milik ayahnya guna mengabari perihal foto tersebut. Chi yang sedang menuruni tangga dan kebetulan memegang ponsel milik Chai hanya bisa terdiam. Ia teringat bahwa anak Chai sedang mengidap leukemia. Chi tidak mengangkat telepon tersebut. Namun ia mengirim foto pendonor melalui aplikasi Messenger. Dan kita lihat guys apa yang terjadi. Akhirnya semua terjawab sudah. Sang dokter langsung menjelaskan semuanya kepada Chi di ruang konsultasi. Namun saat ini Chi belum dapat mendonorkan darahnya karena Chi ikut menggunakan narkoba selama ia menyamar di dalam organisasi bos mafia. Chi menemani Sa pada malam itu dan meminta maaf karena dia belum bisa mendonorkan darahnya untuk Sa. Sesampainya di rumah sakit, bos mafia langsung menyapa adiknya yang sudah mulai sadar. Start the surgery. Rupanya kepala penjara Zhang datang menemui Chai pada malam itu dan mengomelinya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan bos mafia lah yang menelponnya. Chai diam-diam berhasil melepas borgolnya dan tawuran pun tak dapat dihindari. Sementara itu di dalam ruangan sang adik sudah hampir pulih sepenuhnya. Ia pun langsung menyerang sang kakak. Sebenarnya ia terpaksa melakukannya karena sang kakak juga tega kepadanya. Singkat cerita, semua anak buah Zhang berhasil mereka kalahkan. Tinggal Zhang yang masih tersisa. Di akhir cerita, Zhang si kepala penjara mati karena tercekik dasinya sendiri. Mereka pun selamat pada hari itu. Keesokannya terlihat Chai dan Chi kembali bersama Sa. Dan akhirnya ceritanya pun... Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.